Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas kami, yang mana tugas kami ini adalah mengenai tentang review jurnal yang berjudul Placement on Radial Distribution System. Baiklah, di sini ada tiga orang anggota dari kelompok satu, yaitu saya sendiri, Ismail Rizal Perkana, dengan NPM G1D021014. Kemudian itu ada Muhammad Saifullah dengan NPM G1D021043 dan Muhammad Khairul Samdani dengan NPM G1D021037. Baiklah, pertama-tama saya akan menyampaikan pendahuluan dari review jurnal kami, yaitu latar belakang Optimal Capacitor Placement on Radial Distribution System, yang mana umumnya mencakup beberapa aspek penting yang menjelaskan mengapa penelitian ini dan bagaimana hubungan dalam konteks sistem distribusi tenaga listrik. Ada beberapa poin yang di-highlight terkait jurnal ini. Yang pertama, pentingnya sistem distribusi tenaga listrik, yang mana sistem distribusi tenaga listrik ini berperan penting dalam mendistribusikan energi listrik, baik dari pembangkit ke konsumen, dari distribusi ke konsumen, ataupun dari transmisi ke distribusi. Bagaimana efisiensi dan keandalan sistem distribusi sangat penting untuk memastikan pasokan listrik yang stabil dan berkualitas. Kemudian, ada masalah kehilangan energi, yang mana dalam sistem distribusi radial sering terjadi kehilangan energi yang sangat signifikan akibat resistansi kabel dan beban yang tidak seimbang. Kemudian ada pun peran kapasitor, di mana kapasitor ini digunakan dalam sistem distribusi untuk meningkatkan faktor daya, memperbaiki profil tegangan, dan mengurangi kehilangan energi. Adapun selanjutnya yaitu tantangan dalam penempatan kapasitor. Meskipun penggunaan kapasitor sudah kita ketahui, tetapi kita perlu ketahui pula adanya tantangan utama dalam menentukan lokasi dan ukuran kapasitor yang optimal dalam eee, rangkaian distribusi. Penempatan yang tidak tepat ini dapat menghasilkan eee, hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti peningkatan tegangan di beberapa titik atau beberapa biaya yang tidak efisien. Kemudian ada metode optimasi. Dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat dan metode analisisnya yang semakin maju, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan teknik optimasi yang lebih baik untuk penempatan kapasitor. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengulik dan menerapkan metode yang dapat memberikan solusi yang optimal untuk penempatan kapasitor dalam distribusi sistem radial ini. Kemudian, dilanjutkan dengan relevansi atau keterkaitan penelitian. Penelitian ini terkait dalam konteks peningkatan efisiensi energi dan pengurangan biaya operasional dalam sistem distribusi. Dengan meningkatnya permintaan energi dan kebutuhan untuk sistem yang lebih berkelanjutan, optimalisasi ini, optimalisasi penempatan kapasitor menjadi semakin penting. Eee, oleh karena itu, jurnal ini berusaha memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan praktik terbaik. Kemudian, tinjauan pustaka dari jurnal ini mencakup beberapa konsep dan prinsip yang mendasari penelitian mengenai penempatan kapasitor dalam distribusi tenaga listrik, baik itu dari teori jaringan listrik, kemudian faktor daya, analisis tegangan, dan metode optimasi. Eee, setelah ini, dilanjutkan oleh oh, saya lanjutkan, kemudian, dari beberapa metode optimasi ini mencakup beberapa algoritma. Yang pertama yaitu algoritma genetika, yang mana metode yang terinspirasi dari proses evolusi untuk mencari solusi optimal. Kemudian, ada algoritma Particle Swarm Optimization atau PSO, metode yang meniru perilaku kawanan untuk menemukan solusi optimal. Kemudian dilanjutkan metode heuristik,
yaitu pendekatan berbasis aturan yang dapat memberikan solusi yang baik dalam waktu yang lebih singkat. Ada dilanjutkan dengan model dan simulasi, penggunaan perangkat lunak untuk simulasi dan memodelkan sistem distribusi dan menganalisis dampak dari penempatan kapasitor. Kemudian ada keseimbangan energi, yang mana prinsip keseimbangan energi ini menyatakan bahwa total daya yang masuk ke dalam sistem harus sama dengan total daya yang keluar. Dilanjutkan dengan analisis ekonomi. Selain aspek teknis, analisis biaya dan manfaat dari penempatan kapasitor ini juga bagian penting dari dasar teori ini, yaitu mencakup perhitungan biaya investasi, penghematan energi, dan peningkatan efisiensi operasional. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini, atau jurnal ini yang berjudul Optimal Capacity Placement on Radial Distribution System, ini mencakup pertama yaitu studi literatur, yang mana, penelitian ini dimulai, untuk menambah bacaan. Kemudian dilanjutkan dengan, eee, Choi Choi, dipersilakan. Selanjutnya, pada metodologi penelitian, yang kedua itu ada modeling sistem distribusi. Sistem distribusi radial yang akan dianalisis akan dimodelkan terlebih dahulu menggunakan perangkat lunak, simulasi atau alat analisis jaringan. Model ini mencakup semua komponen penting seperti sumber daya, transformator, saluran distribusi, dan beban. Kemudian, akan diidentifikasi terlebih dahulu parameter yang akan digunakan, seperti daya aktif, daya reaktif, dan daya semu, profil tegangan, dan faktor daya yang diidentifikasi. Data ini diperlukan untuk dianalisis lebih lanjut untuk menentukan kebutuhan dari kapasitor. Selanjutnya adalah pengembangan algoritma untuk optimisasi. Optimisasi yang sesuai dikembangkan oleh atau diadaptasi biasanya mencakup metode seperti algoritma genetika, algoritma place swarm optimization atau PSO, dan algoritma heuristik. Kemudian langkah selanjutnya dalam metodologi penelitian ini adalah untuk mensimulasi dan menganalisis model yang telah dibuat. Setelah model dan algoritma dikembangkan, simulasi dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari penempatan kapasitor yang berbeda. Hasil dari simulasi ini kemudian dianalisis untuk menentukan perubahan dalam faktor daya, profil tegangan, dan rugi-rugi daya. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan untuk mengenai efektivitas dari metode yang digunakan dan rekomendasi untuk diimplementasikan di dunia nyata. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sistematis dan terukur untuk penempatan kapasitor dalam sistem distribusi radial, serta menghasilkan hasil yang dapat diandalkan dan aplikatif. Kemudian untuk hasil penelitian dari jurnal tersebut, yaitu mencakup tentang keefektifan penempatan dari kapasitor untuk meningkatkan kinerja sistem distribusi. Berikut adalah beberapa hasil yang dilaporkan dalam jurnal tersebut. Yang pertama, adanya peningkatan faktor daya. Penempatan kapasitor yang optimal dapat meningkatkan faktor daya sistem, yang berarti mengurangi jumlah daya reaktif dan diperlukan dari sumber. Ini berakibat atau berkontribusi pada efisiensi sistem sistem operasional distribusi. Kemudian, pengurangan faktor daya atau kerugian daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penempatan kapasitor di lokasi yang strategis, kehilangan faktor daya dalam sistem distribusi dapat berkurang secara signifikan, yang mengarah pada penghematan biaya energi dan peningkatan efisiensi secara keseluruhan. Kemudian untuk peningkatan juga pada stabilitas tegangan. Pada penempatan kapasitor ini juga membantu dalam menjaga stabilitas level tegangan yang diinginkan di seluruh jaringan distribusi. Hasil ini menunjukkan bahwa tegangan di titik-titik tertentu dalam jaringan akan tetap stabil, bahkan saat beban bervariasi. Kemudian, optimalisasi lokasi dan ukuran kapasitor. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terkait spesifikasi mengenai lokasi dan ukuran kapasitor yang optimal digunakan. Ini biasanya didasarkan pada analisis simulasi yang menunjukkan kombinasi terbaik untuk mencapai tujuan efisiensi terbaik. Kemudian, analisis sensitivitas. Hasil dari analisis sensitivitas ini menunjukkan bahwa solusi yang diusulkan
akan tetap efektif meskipun ada variasi pada parameter sistem, seperti perubahan beban atau harga energi, yang menunjukkan keandalan dari metode yang akan digunakan. Kemudian, studi kasus. Jika penelitian mencakup studi kasus, hasilnya mungkin menunjukkan penerapan metode dalam sistem distribusi nyata, dengan data yang menunjukkan perbaikan kinerja setelah implementasi kapasitor. Kemudian, hasil berikutnya adalah biaya dan manfaat. Penelitian juga seringkali menunjukkan bahwa meskipun ada mencakup analisis biaya dan manfaat dari penempatan kapasitor, menunjukkan bahwa meskipun ada biaya awal untuk instalasi kapasitor, penghematan dalam jangka waktu panjang dalam biaya energi dapat meningkatkan efisiensi dan membenarkan investasi tersebut. Yang terakhir adalah rekomendasi untuk implementasi. Hasil penelitian seringkali diakhiri dengan rekomendasi untuk diimplementasikan di dunia nyata, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil dalam operator sistem distribusi untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Hasil-hasil ini memberikan wawasan yang berharga bagi para insinyur dan pengelola sistem distribusi dalam merancang dan mengelola jaringan distribusi yang lebih efisien dan ekonomis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saipul. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Kesimpulan dari jurnal Optical Capacitor Placement on Radial Distribution System ini mencakup beberapa poin yang merangkum temuan dan implikasi dari penelitian. Yang pertama itu ada efektivitas penempatan pada kapasitor. Penelitian menegaskan bahwa penempatan kapasitor secara optimal di sistem distribusi radial itu dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk peningkatan faktor daya dan kehilangan daya. Yang kedua itu metodologi yang diterapkan. Pada jurnal tersebut metode yang digunakan itu menentukan lokasi dan ukuran kapasitor. Itu terbukti sangat efektif. Penelitian ini menyebutkan teknik analisis tertentu seperti algoritma, optimasi, atau simulasi yang memberikan hasil yang diandalkan. Yang ketiga itu manfaat ekonomi. Kesimpulan seringkali mencakup analisis biaya manfaat dan menunjukkan bahwa investasi dalam kapasitor dapat menghasilkan penghematan biaya energi yang substansial dalam jangka panjang sehingga memberikan justifikasi ekonomi dan implementasi. Kemudian itu ada stabilitas dan kualitas tegangan. Pada penempatan kapasitor tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu menjaga stabilitas dan kualitas tegangan dalam sistem distribusi yang penting untuk keandalan pasokan listrik. Kemudian itu rekomendasi untuk praktik. Pada penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi operator sistem distribusi untuk menerapkan hasil penelitian dalam pengolahan jaringan. Ini mungkin mencakup panduan tentang pemilihan lokasi dan ukuran kapasitor yang optimal. Kemudian itu ada terkait keterbatasan dan penelitian yang akan dikembangkan. Kesimpulan ini juga mungkin mencakup diskusi tentang keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian lebih lanjut, seperti eksplorasi metode baru atau penerapan di sistem distribusi yang lebih kompleks. Kemudian itu ada kontribusi terhadap pengetahuan. Pada penelitian ini, kontribusi pada literatur yang ada tentang pengelolaan sistem distribusi memberikan wawasan baru dan mendukung praktik terbaik dalam penempatan kapasitor. Mungkin setelah ditarik kesimpulan itu saran terhadap penulis pada jurnal ini. Itu terdapat beberapa saran, yaitu yang pertama itu ada kolaborasi dengan praktisi industri. Dengan menggandeng praktisi industri dalam penelitian ini untuk mendapatkan wawasan praktis dan umpan balik tentang implementasi solusi yang diusulkan ini dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi yang lebih aplikatif dan relevan. Dan yang kedua itu penyajian data yang lebih visual. Penyajian data yang lebih visual itu untuk menyajikan data dan hasil dalam bentuk visual yang lebih menarik seperti grafik interaktif atau peta distribusi untuk memudahkan pemahaman dan menarik perhatian pembaca. Yang ketiga itu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk rekomendasi ini itu menyertakan saran yang lebih spesifik untuk penelitian selanjutnya seperti area baru yang perlu dieksplorasi atau pertanyaan penelitian yang belum terjawab untuk mendorong pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini. Mungkin dengan mempertimbangkan saran-saran ini, penulis dapat meningkatkan kualitas penelitian sehingga memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang penempatan kapasitor pada sistem distribusi radial. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, mungkin itu saja dari presentasi kami mengenai jurnal yang berjudul Optimal Capacitor Placement on Radial Distribution System.
Jadi mungkin inilah akhir dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Apabila eh, eh, me- Bapak memiliki saran atau masukan terhadap kami persilakan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi